Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Afkar Academy, para akhuya, para abuya, para ahbab yang masih setia di kelas sekolah takhrid kita. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ya masih seputar takhrid ya. Ini merupakan takhrid lanjutan daripada pertemuan ya sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar takhrid ya itu melalui sahabat, melalui periwayat pertama ya. Itu karena memang hadis yang ingin kita cari memuat daftar atau memuat nama sahabat, kemudian juga matan hadisnya. Ya. Sehingga takrит yang enak, yang pas, yang cocok adalah dengan riwayat pertama atau sahabat tadi. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya kita menemukan hadis atau ada orang yang berceramah mengutip hadis ya, lalu eh, isi hadisnya hanya matan hadisnya saja. Jadi Rasulullah bersabda demikian, demikian, demikian. Tidak ada disebutkan nama sahabatnya. Artinya sahabatnya tidak ada atau hilang. Nah, maka takhrid yang bisa kita gunakan adalah takhrid melalui awal kata dari matan hadis. Nah, ini dengan catatan bahwa tadi hadisnya misalnya disebutkan secara lengkap sehingga atau eh, ketahuan atau diketahui bahwa hadis tersebut awal matanya apa. Nah, ini kita akan masuk ke pembahasan ini. Baik, kita langsung saja ke cara penggunaannya. Di sini Mahmud Tohan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan, mata yulja'u ilaiha. Kapan bisa digunakan metode ini? Kenapa, kapan takhrid dengan cara ini digunakan? Ya, di sini beliau mengungkapkan hadhihi tariqatu yulja'u ilaiha indama nata'akkadu min ma'rifati awwali kalimatin min matnil hadis. Lianna adama ta'akkudi min ma'rifati awwali kalimatin fil hadisi yusabbibu lana dhiya'an lil juhdi biduni faidatin. Bahwa cara ini, di sini terjemahnya adalah cara ini atau metode ini, tadi takhrid melalui awal kata dari matan hadis, itu digunakan ketika kita yakin mengetahui kata pertama dari matan hadis. Karena ketidakyakinan terhadap kata pertama dalam hadis akan menyebabkan usaha kita sia-sia tanpa hasil yang berarti, tanpa hasil yang bermanfaat maksudnya. Nah, teman-teman, jadi kuncinya dari takhrid ini yaitu adalah kita tahu awal matan hadisnya. Ya, kalau misalnya hadis yang disampaikan orang ataupun yang dikutip orang itu potongan di tengah-tengah hadis, ya, itu tidak bisa menggunakan cara semacam ini. Misalnya ada orang mengungkapkan wafibut ahadikum sodakoh, dan pada istrimu itu juga ada sedekah. Nah, itu kan sebenarnya berasal dan dikutip dari hadis yang panjang itu ya. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap hal-hal baik itu ada sedekahnya dan seterusnya itu. Nah, sebenarnya hadisnya panjang, kemudian dipotong saja misalnya itu. Nah, ini kalau potongan di tengah-tengah hadis, ini cara semacam ini atau takhrid melalui awal kata dari matan hadis tidak bisa digunakan. Baik teman-teman, kita teruskan. Baik para akhuya, ahbab dan juga abuya, kita teruskan materi kita. Nah, di sini ada al-musannafatul musa'idatul musa'ada fiha ya, karya-karya yang bisa membantu kita untuk menggunakan metode ini. Ragam kitab yang bisa digunakan dalam takrib model ini. Yusa'iduna indal luju ila hadihi tariqati salah satu anwa'in minal musannafat. Ya, dapat eh, ketika atau terjemahnya di sini, ketika kita menggunakan metode ini, ada tiga jenis kitab yang bisa membantu kita. Ya. Wahia al-kutub al-musannafa fil ahadisil mustaharo al-sinah. Yaitu kitab-kitab ya,
yang menghimpun hadis-hadis yang populer di masyarakat. Nah, ini mustaharo nanti kita akan singgung di slide berikutnya uh, bahwa mustaharo atau yang populer ini berbeda maksudnya dengan hadis masyhur yang umum pengungkapannya ucap apa namanya penyebutannya di kalangan ahli hadis. Jadi ada hadis masyhur, ada di sini penyebutan mustaharo. Nah, ini definisi yang berbeda. Lalu yang poin B, al-kutub allati rutibat al-ahaditsu fiha ala tartibi hurufil mu'jam. Kemudian yang kedua adalah kitab-kitab yang disusun hadis-hadisnya berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini maksudnya adalah huruf-huruf hijaiyah di sini berdasarkan matan hadisnya. Kalau kemarin kita bahas tentang al-mu'jam, kitab mu'jam itu kan disusun juga berdasarkan huruf hijaiyah. Tapi yang huruf hijaiyahnya itu kan bukan matan hadisnya, tetapi disusun berdasarkan entah nama sahabat ataupun nama guru ya, Syekhul Muallif, atau Syekhul Mukharrij ya, guru dari si penulis kitab, disusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini terkhusus kitab Al-Mu'jam. Nah, kalau di sini yang dibahas dalam metode ini, kitab yang dimaksud adalah kitab yang disusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah tetapi dari segi matan hadisnya. Ya. Kemudian yang ketiga yang C, al-mafatihu wal faharisu allati sunnafahal ulama likutubin maksusatin. Ya, mafatih, kitab-kitab yang berisi tentang kata-kata kunci. Al-faharis, kitab-kitab berisi indeks. Ya, entah kata-kata benda atau nama-nama, ya itu seperti itu. Allati sunnafaha yang disusun oleh para ulama untuk kitab-kitab spesifik, kitab-kitab tertentu. Kalimatun fil ahadisil mustahar. Kita langsung singgung tadi ada 3 macam kitab ini. Kita singgung pada poin pertama ya. Al kalimatun fil ahadithi al mustaharoti ala alsinatin nas. Ya, sepatah kata tentang hadis-hadis yang populer di kalangan masyarakat, di tengah masyarakat. Oke. Nah, di sini keterangannya adalah apa sih yang dimaksud dengan hadis-hadis masyhur di tengah masyarakat itu? Di sini diterangkan adalah al-muradu bil ahadisil mustaharo ala alsinatin nas ma yaduru ala alsinatihim wa yatanaqalunahu bainahum minal aqwali mansubatan ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu ba'du hadhil ahadis sahihan aw hasanan walakin al-katsir minha dha'ifun aw mawdu'un aw la aslalahu. Jadi yang dimaksud dengan hadis-hadis populer di lisan masyarakat, nah, di tengah masyarakat adalah perkataan-perkataan ini ya. Minal aqwal mansubatan ilan nabi, itu perkataan-perkataan yang dinisbahkan kepada nabi. Maksudnya adalah hadis-hadis itu ya. Hadis-hadis yang beredar di ucapan mereka, di tengah-tengah mereka, dan mereka itu wayatanaqalunahu, saling menyebarkan hadisnya. Nah, sebagian hadis-hadis ini yang disebarkan oleh masyarakat ini bisa jadi berstatus sahih, hasan, ya. Namun juga banyak yang daif, yang lemah, bahkan juga palsu atau tidak ada asal usulnya la aslalahu. Nah, di sini ada keterangan la aslalahu ini kalau menurut ahli hadis sebenarnya punya 3 makna. Makna dari la aslalahu artinya bisa dimaknai sebagai la sanadalahu, hadis yang tidak memiliki sanad. Ada juga yang mengartikan la aslalahu itu dengan laisallahu isnadun sahih, tidak ada yang namanya sanad yang sahih. Ya. Ada juga yang mengistilahkan la aslalahu itu artinya adalah laisalahu fi kutubin fil kutub al hadisiyah. Ya, tidak ada hadisnya ini tidak dimuat di dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini berkaitan dengan makna la aslalahu. Nah, kita teruskan wa bima an nanti syara misli hadhil ahadis ad-dha'ifa awil maudu'a wa istiharaha baina amatil muslimin yafsudu alal muslimina dinahum li'tiqadihim annaha marwiyatun an nabiyihim. Wabitali amaluhum bimuqtadaha wa za'muhum annahu la yasluhu siwaha. Ya, karena penyebaran hadis-hadis lemah atau palsu ini dan ketenarannya di kalangan awam kaum muslimin dapat merusak agama mereka. Sebab mereka mengira hadis-hadis tersebut berasal dari Nabi. Ya, kemudian selanjutnya dan berikutnya mereka itu mengamalkannya, ya,
Wa za'muhum annahu la yasluh. Dan mereka mengklaim bahwa tidak ada yang layak selain hadis tersebut. Nah, sebenarnya pengamalan itu, praktik itu tidak masalah. Nah, tetapi kalau misalnya seandainya praktek itu sudah dinisbahkan pada Nabi, misalnya ini apa namanya, pekerjaan ini berasal dari Nabi atau pekerjaan ini adalah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini patut untuk kita teliti, kita curigai, kita telusuri kebenarannya ya. Apakah dia benar-benar berasal dari Rasul atau tidak. Nah, kemudian kita langsung saja baca terjemahannya. Maka banyak dari ulama yang ahli di bidang hadis, terutama pada masa-masa yang terus silih berganti, telah menyusun kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang populer di lisan masyarakat pada masa-masa tersebut. Dan mereka menjelaskan derajat kesahihan eh, atau kelemahannya, ya, menjelaskan derajat kesahihannya ini, apa namanya, sahihah min saqimiha, ya. Dan mereka lalu lalu para ulama ini menjelaskan siapa yang meriwayatkannya dan siapa yang menuliskannya dari kalangan penulis kitab. Hal ini bertujuan untuk memperingatkan masyarakat agar tidak mengamalkan atau mengadopsi adab-adab dari hadis yang ternyata palsu atau tidak berdasar. Nah, di sini ada keterangan ada biinkanat maktubatan aula astalaha, ya. Mengadopsi adab-adab yang dari hadis yang ternyata palsu atau tidak berdasar. Nah, kemudian dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan syuhroh. Nah, ini asyuhroh itu punya beragam makna sebenarnya. Di mustalahul hadis punya juga istilah syuhroh atau yang dikenal dengan hadis masyhur. Nah, apakah maknanya itu seperti itu atau seperti apa sebenarnya makna syuhroh itu? Nah, di sini dijelaskan wasyuhratu fi hadhil ahadis laisat hiya asyuhratu al-istilahiyah allati maknaha an yurwal hadis min thalathi turuqin au akthar wa innamal muradu biha asyuhra al-lughawiyah ay intisyaru hadhil ahadis ala alsinatin nas ma'rifatiha lada amatihim. Dan yang dimaksud dengan masyhur atau populer dalam hadis-hadis ini bukanlah kemasyhuran secara istilah. Ini maksudnya istilah mustalahul hadis, ya, istilah dalam hadis maksudnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan melalui 3 jalur atau lebih. Ya, tetapi maknanya adalah makna secara bahasa di sini. Yang dimaksud dengan syura adalah makna secara bahasa, yaitu tersebarnya hadis-hadis di lisan masyarakat dan dikenal oleh orang-orang awam. Nah, ini dimaksud dengan syuhur, dengan masyhur di sini. Jadi masyhur di sini bukan berarti masyhur dalam berarti masyhur dalam istilah istilah muhaddisin, ya, istilah istilah yang berkembang dalam ilmu hadis, ya, yang berarti hadis yang diriwayatkan 3 jalur dari setiap tingkatan. Nah, ini ragam kitab, daftar kitab, hadis-hadis yang memuat eh, apa hadis-hadis masyhur di tengah masyarakat. At-Tadhkirah fil ahadisil mustahara li Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi, Ad-Durar al-Muntathirah fil ahadisil mustahara, Al-Alil Manthura fil ahadisil masyhura, dan seterusnya sampai akhir. Nah, nah, teman-teman, ini yang patut kita perhatikan berkaitan dengan hadis-hadis yang masyhur di tengah masyarakat. Nah, jadi kalau kitab ini kita patut mempertanyakan atau apakah ini kitab ini kalau kita ingin melakukan takrid, ya, misalnya dengan awal kata penggunaan kitab ini. Nah, jadi teman-teman khawatir nanti ke depannya ketika melakukan takrid dengan kitab ini yang masyhur dengan masyarakat ternyata nggak ditemukan. Itu wajar teman-teman. Karena hadis-hadis masyhur yang dihimpun di dalam kitab ini, kitab-kitab tadi yang kita sebutkan ini, eh, itu masyhur berdasarkan masyhur di tengah masyarakat penulis, ya, penulis kitabnya, ya. Masyarakat penulis kitabnya di masa tersebut, ya, yang di masa tersebut. Nah, jadi boleh jadi nih kita yang hidup di tahun 2000-an ini punya hadis masyhur yang juga berbeda dengan para penulis eh, kitab-kitab yang masyhur di tengah masyarakat itu. Misalnya kayak hadis yang sering kali masyhur di tengah-tengah kita. Ada orang yang menganggap hadis an-nazafatu minal iman gitu.
kebersihan adalah sebagian dari iman. Banyak orang menisbahkan ini sebagai hadis Nabi. Padahal kalau kita teliti, itu ternyata bukan hadis. Kan. An-Nazafatu minal iman. Nah ini termasuk An-Nazafatu minal iman kan hadis yang populer di tahun terutama di daerah tertentu, terutama Indonesia dan di tahun 2000-an. Nah, Nazafatu minal iman. Nah, tentu nanti akan berbeda lagi dengan daerah-daerah lain yang punya hadis-hadis yang populer. Nah, oke. Ini kitab Al-Maqasid Al-Hasanah tadi kita sebutin di sini ada kitab nomor 4 Al-Maqasid Al-Hasanah fi bayani katsir minal ahaditsil mustahara alal alsinah karyanya dari Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi. Nah, secara umum isi kitabnya seperti ini. Nah, kalau kita melakukan penelitian secara sederhana, umpama misalnya kita eh, lagi haji atau lagi umroh, kemudian kita didampingi oleh pendamping haji atau umroh, yang mutawif misalnya, kemudian mutawif menggiring kita atau mengarahkan kita ke tempat air minum zam-zam, kemudian kita diinstruksikan buat minum. Kemudian dari situ mutawif atau pembimbing umroh ini memberikan ceramah gitu bahwa Bapak Ibu sekalian, eh, air zam-zam itu punya khasiat yang luar biasa. Dia bisa digunakan dalam segala hal, ya, bisa bermanfaat buat segala hal. Penceramah. Karena kata Nabi, air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Wah, dari kata yang Putawif ini dia mengutip hadis tuh katanya. Jadi, bahwa air zam-zam itu tergantung tujuan dari orang yang meminumnya. Nah, nanti kita tinggal cross check tuh dalam matan hadisnya. Kan tadi dia menyebutkan ma'u zamzam lima syuri balahu. Nah, nanti kita tinggal cari aja. Karena kitab ini disusun berdasarkan huruf hijaiyah, nanti kita buka aja huruf mim. Nah, nanti akan disebutkan potongan hadisnya dari awal kata dari hadisnya. Potongan tapi dimulai dari awal katanya. Awal kata dari matan hadis. Nah, di sini disebutkan ma'u zamzam lima syuri balahu. Nah, kita buka ini nanti oleh mu'alif dari Maqasidul Hasanah atau dari Imam As-Sakhawi akan menjelaskan hadis ini berada di kitab Ibnu Majah melalui hadis Abdullah bin Muammal, ya, dari Abba Zubair, ya, Nabi bersabda. Kemudian disebutkan lagi hadis ini berada di kitab Ahmad, ya, sama dari Ibnu Muammal juga, cuman redaksinya nanti lima syuriba minhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Faqihi dalam kitab Akhbari Makkah, ya, tapi punya sanad. Nah, jadi kelebihannya nanti selain menunjukkan posisi hadis ada di kitab apa, ini juga memberi keterangan tentang kualitas hadisnya. Hadisnya disertai hadis dhaif. Nah, meskipun nanti yang lebih istimewanya lagi di kitab ini itu menyebutkan juga adanya syahid. Ada hadis lain yang menjadi penguat, ya. Hadis lain yang menjadi penguat. Nah, nanti pada akhirnya ini hadis lainnya ini nanti dihukumi sebagai sahih. Ada yang mengatakan hasan. Nanti nanti walaupun dengan redaksi yang mungkin berbeda. Misalnya di sini redaksinya sebenarnya yang sahih itu adalah insyarab tahu tastafi syafakallah. Nah, jika kamu minum air zam-zam, maka dia bisa menyembuhkan kamu. Ya. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Wa insyarab tahu li syu'bika asba'akallah. Nah, kalau kamu minum air zam-zam untuk tujuannya kenyang, maka Allah akan mengenyangkan kamu. Jadi air zam-zam itu sebenarnya ini semakna, ya, secara hadisnya semakna dengan tadi ma'u zamzam lima syuri balahu. Hadis ini dihukumi hasan. Nah, cuman nanti kelemahannya kan kalau misalnya kemarin kita eh, dengan sahabat, ya, pencarian dengan sahabat kita langsung diarahkan kepada kitab sumbernya, masodirul asliyahnya. Ya, cuman kalau di metode kedua ini bukan kitab masodirul asliyah. Kayak Maqasidul Hasanah fi bayani kasirin minal ahadisul mustahara ini bukanlah masodirul asliyah. Jadi kita mesti merujuk lagi dua kali, kerja lagi dua kali itu. Ini cuma menunjukkan lokasinya aja. Jadi kita nanti setelah kita menemukan ada satu hadis yang problematik, kemudian kita
mencari keberadaannya ternyata ada di Ibnu Majah. Nah, nanti kita mesti merujuk lagi kalau ingin melihat apa namanya, ingin melihat eh, redaksi hadisnya seperti apa dan sanad lengkapnya seperti apa. Nah, itu salah satu kelemahan dari kitab atau dari metode takrid ini. Kemudian kita bahas yang kedua, tipologi dari kitab hadis, kitab yang digunakan metode pencarian hadis melalui awal kata pada matan hadis. Wa ammal kutubu allati rattabat al ahadisa ala tartibi hurufil mu'jam fala a'lamu kitaban minal kutub al usul allati jama'at al hadis bi asanidiha istiqlalan rutibat kadzalika. Wa inna ma amida ila hadhihi tariqati fi tartibil kutub al mutaakhirun fajama'u al ahadis min musannafatin syata wa hadhafu asanidaha wa rattabuha ala hurufil mu'jam tashilan alal muraji'ina alal muraji'in. Nah, adapun kitab-kitab yang menyusun hadis berdasarkan huruf-huruf hijaiyah, maka saya tidak mengetahui. Ini kata Mahmud Tohan, maka saya tidak mengetahui adanya kitab dari kitab-kitab primer hadis, Masyadir Asliyah maksudnya, yang menghimpun hadis-hadis dengan sanadnya secara sendiri yang disusun seperti itu. Akan tetapi ada sebagian ulama belakangan yang sengaja menempuh metode ini, yang bermaksud menempuh metode ini dalam penyusunan kitab-kitab mereka. Nah, mereka mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab, menghilangkan sanadnya nih, hadafu asanidaha, menghilangkan sanad-sanadnya, dan warat tabuha ala hurufil mu'jam, dan mereka menyusunnya berdasarkan huruf hijaiyah, ya, tashilan alal muraji'in, untuk memudahkan pencarian buat orang-orang yang merujuk, ya. Sebenarnya ini kitab alat bantu. Nah, ini salah satu kitab yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah pada matan hadis, ya. Ada kitab Al-Jami' As-Saghir min Ahdisil Bashirin Nadhir, karya dari Imam As-Suyuti, ya. Wafat tahun 911 Hijriah. Nah, kita baca di sini. eh, hmm, nah, intaqaha min kitabihi jam'ul jawami'i wa rattabaha ala hurufil mu'jam mura'iyan awalil hadisi fama ba'dahu liyusahhila alal muraji'i al-kashfa anil hadisi bi asra'i waqtin. Nah, di sini hadis-hadis tersebut ia pilih hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir merupakan hasil pemilihan dari kitabnya yang bernama Jam'ul Jawami, atau populer dengan yang populer dengan eh, Al-Jami Al-Kabir, ya. Dan ia menyusunnya berdasarkan urutan huruf-huruf hijaiyah dengan memperhatikan huruf pertama dari hadis dan huruf setelahnya, ya, untuk memudahkan pencarian hadis dengan cepat dan efisien. Nah, cuma di sini waktu sorofi iradil ahadis fihi alal ahadisil wajizah walam yakthur fihi min ahadisil ahkam walam yurid fihi bihasbi ra'yihi man ma tafarrada bihi wadda'un au kadzabun bal awrada fihi sahih awil wal hasan wadda'if bi anwa'ihi. Ia mencantumkan hadis-hadis secara ringkas dan tidak banyak memuat hadis-hadis hukum. Nah, ia tidak mencantumkan hadis-hadis yang menurutnya diriwayatkan oleh para pendusta, namun ia mencantumkan hadis yang sahih, hasan, dhaif dengan berbagai macamnya, ya. Maksudnya hasan hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, sahih sahih li ghairihi, sahih li dzatihi gitu. Nah, di sini teman-teman ada keterangan menarik di sini. Ada keterangan matafarroda bihi wadda'un au kadzabun. Nah, ini dua istilah yang sebenarnya eh, sama ya, kalau persamaannya dia sama-sama berdusta, pendusta, ya, diartikan sebagai pendusta hadis. Tapi kalau eh, perbedaannya, wadda itu lebih spesifik mengarah pada orang yang mendustakan hadis, orang yang berdusta atas nama Nabi. Beda dengan kadzab. Kalau kadzab itu lebih umum, a'ammu min wadda, ya. Dia lebih umum dari waddo. Kalau waddo tadi spesifik pada pendustakan hadis-hadis Nabi, kalau kadzab
dia bukan hanya hadis Nabi, tapi juga berdusta atas nama orang lain. Misalnya, kadzab bisa disebutkan sebagai orang yang berdusta atas nama orang lain. Nah, itu terkait kitab Al-Jami' As-Shaghir min Hadis Al-Bashir Nadir. Nah, kita lanjut. Ini isi kitab dari Al-Jami' As-Shaghir karena Imam Suyuti. Misalnya kita lihat dari huruf fa-nya saja nih. Di sini misalnya huruf fa, nanti beliau akan menyebutkan hadis-hadis ya dari huruf sa semua awalan sa. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Terus salasun hadis-hadisnya. Nah, setelah beliau menyebutkan matan hadisnya, beliau akan menyebutkan kode-kode keberadaan kitab hadis ini. Ya, ada hamim, qaf, ta, nun, ha, bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Ada simbol apa makna dari ini semua simbol-simbol ini? Nah, di sini beliau di dalam mukaddimahnya memberikan keterangan soal simbol-simbol yang beliau gunakan. Tadi keterangannya adalah hamim. Misalnya hamim itu berarti ada di sini. Li Ahmad fi musnadhi. Berarti ada di Musnad Ahmad. Ada di Musnad Ahmad ya. Kemudian ada qaf. Qaf itu qaf lahuma. Berarti Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ta. Ta itu bermakna Tirmidzi. Lalu nun. Nun itu Nasai. Ha, ha itu berarti Ibnu Majah. Di sini ada di Ahmad, Bukhari Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Sumber dari Anas. Nah, lagi nanti ada lagi selain menunjukkan keberadaan hadis ini ada di kitab apa? Lalu ada keterangan tentang eh, kualitas hadisnya, derajat hadisnya ya. Wa ammar rumuz allati ramaza biha li rutbatil ahadis fahiya salah satu wahiyya sahih, hasan dan dhaif. Nah ini. Jadi mana tadi? Nah, ini berarti bermakna hadisnya sahih. Nah, ini kelebihannya enaknya di sini. Kalau kitab-kitab yang awal matan ini, kelebihannya adalah sudah diberikan penilaian oleh si penulis kitab. Nah, jadi, tapi meskipun begitu, ini sebenarnya sahih berdasarkan eh, atau berdasarkan penilaian dari si penulis kitab ya. Ini bisa saja kita kaji ulang ya. Jadi kita bisa kita kaji ulang. Nah, uniknya kalau misalnya eh, ahli hadis klasik ya, membagi hadis itu penilaian hadis cuma tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Beda lagi dengan yang orang-orang yang melakukan takhrid itu di zaman yang kontemporer. Yang kontemporer itu nanti penilaian hadis dibagi menjadi lima. Nah, tadi kan sahih, hasan, dhaif. Kalau ulama-ulama yang belakangan ya. Kalau ulama kontemporer kayak misalnya Al Albani, ya Suhaib Arnaud, ya Yasin Fahal. Nah, itu nanti lima dia penilaiannya. Dia jadi nanti ada doif, tambahannya adalah doif jiddan, kemudian maudhu. Itu dibedakan nanti. Ya. Sahih, Hasan, doif jiddan. Ya, berarti nanti masuk di antaranya adalah doif jiddan itu hadis yang apa namanya tidak bisa diamalkan, hadis doifnya tidak bisa diamalkan sama sekali. Masuk di antaranya hadis matruk, hadis munkar gitu. Nah, kalau doif itu kan kalau doif biasa ini doif biasa nanti bisa hadis yang lemah yang bisa jadi diamalkan untuk terangan untuk fadhailul amal. Nanti ada maudhu ya hadis palsu dibedakan lagi. Ini juga nanti yang poin C karena waktu sudah jam segini teman-teman mungkin kita percepat saja nanti di bagian C ada kitab Mafatih wal Faharis ya ini kitab-kitab kunci dan kitab-kitab indeks daftar kitabnya kira-kira begini kalau untuk kitab Miftah ya, kitab Mafatih atau kitab Fihris ya. Jadi nanti dikasih keterangan soal potongan hadisnya, awal matannya, lalu nanti dikasih tahu soal eh, apa ada di kitab Sahih Bukhari kan kalau ini kan Miftah Sahihain Bukhari Muslim. Kalau ini versi yang Sahih Bukharinya I'tina bil Miftah. Berarti ada di Sofah atau halamannya ada 117, juznya juz 5. Kemudian ada di kitab Usami Al-Mabahis, ya, daftar atau nama-nama pembahasannya Kitabul Maghazi. Ya, ini Al-Aini
Asqalani, Qustolani ini sebenarnya adalah eh, apa? Syarah hadis. Jadi penulis juga eh, memberikan kode keberadaan kitabnya di kitab-kitab syarahnya. Al-Aini dengan Umdatul Qori'nya, Al-Asqalani dengan atau Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Fathul Bari-nya, Syarah Sahih Bukhari, Al-Qostolani, Al-Qostolani itu Irsyadus Syarih, seingat saya. Nah, lalu sebentar saya pastikan. Nah, benar. Tadi kalau Irsyadus Syari itu ada Al-Qostolani, kemudian Asqalani Fathul Bari, Al-Aini itu dengan Umdatul Qari. Nanti syarah Bukhari ada lain. Ya, misalnya kayak Al-Kirmani punya Kawakibud Darori, ada Ibnu Battal dengan syarah Ibnu Battal Al-Sahih Al-Bukhari. Begitu juga dengan Sahih Muslim nanti ini ada kitab matannya, nah ini kitab syarahnya Syarah Nawawi. Nah, ini karena ini penunjuknya adalah ini halaman dan juga juz. Tentu ini teman-teman ini yang menjadi perhatian kita adalah kita harus bisa memastikan cetakan apa yang digunakan oleh penulis eh, Miftah Sahihain, teman-teman. Jadi di sini kita harus punya cetakan yang sama dengan si penulis Miftahus Sahihain, misalnya. Nah, itu ada kalau di buku Matan Bukharinya cetakan Mesir tahun 1296. Kalau Syarah Al-Qostolaninya tahun berapa, Qostolaninya cetakan apa, tahun berapa. Begitu juga dengan Imam Muslim. Matan Muslimnya apa, di Syarah Nawawinya Al-Minhaj itu cetakan apa, tahun berapa. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema kita pada eh, sore hari ini. Kira-kira ingin bertanya terlebih dahulu atau mungkin saya contohkan praktek di pencarian melalui awal kata. Pencarian hadis melalui awal kata dari matan. Mungkin itu Kak Citra. Baik, terima kasih Ustadz. Hadirin sekalian, kini saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Buya, Akhuya, dan Ahbab yang memiliki pertanyaan seputar materi pada sore hari ini, dipersilakan untuk mengajukan, bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan, atau menuliskannya di kolom chat. Kami persilakan. Untuk Akhuya, Buya, Baik, dan Ustaz. Ahbab, apakah Eh, terima kasih Ustaz. Kalau saya ini Ustaz, mohon maaf saya kan baru pemula masuk ke dunia tahrij ini Ustaz. Mungkin lebih dikasih tahu contohnya step by step gitu Ustaz. Apakah dengan cara manual atau dengan cara menggunakan software tertentu gitu. Terima kasih Ustaz. Oke, ini langsung saya jawab ya Kak. Eh, Bab Citra. Eh, kita contohkan saja ya langsung berkaitan dengan takrid menggunakan awal kata dari matan hadis. Misalnya kita kita sekarang lagi mendekati bulan Zulhijjah. Kita lagi mendekati bulan Zulhijjah, ya. Mau puasa Arafah, mau entah berkurban ya kita. Pasti nanti akan muncul pamflet-pamflet atau pamflet-pamflet atau apa konten-konten di Instagram ataupun lainnya yang di-share-share orang-orang itu berkenaan dengan keutamaan-keutamaan. Misalnya nih pamflet-pamflet yang saya dapat ya. Ada misalnya tentang keutamaan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini ada keterangan hadis Rasul pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu." Puasa Arafah aku berharap kepada Allah agar puasa ini dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan sama ya ini pamflet pamflet yang lama, pamflet pamflet orang. Pokoknya hanya
di sini misalnya disebutkan Rasul pernah bersabda demikian tanpa memberi keterangan apakah hadisnya sahih, apakah ada di mana hadis ini, ada di kitab apa hadis ini. Nah, jadi tugas kita kemudian selanjutnya setelah kita punya problem nih, kita nemuin hadis di masyarakat ya yang di-share-share orang-orang, tidak memunculkan di manakah keberadaan hadis ini di kitab primer hadis dan juga bagaimana kualitas hadisnya. Maka tugas kita sebagai peneliti hadis, sebagai pengkaji hadis, sebagai orang yang perhatian terhadap hadis harus punya tanggung jawab ya, harus punya kepedulian. Bener nggak nih yang mereka share itu bersumber dari Nabi gitu? Karena orang yang coba-coba menisbahkan perkataan kepada Nabi dan itu tidak benar, itu kan konsekuensinya ya parah gitu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kan konsekuensinya orang yang berdusta atas Nabi kan masuk neraka itu. Nah, jadi langkah yang paling sederhana, yang paling enak untuk kita gunakan, kalau tadi misalnya kalau kitab yang tadi kan kita Maqasid Hasanah itu kan ini ya, apa, hanya populer di masyarakat tertentu, terutama masyarakat dari penulis kitab. Mungkin paling enak untuk metode ini Matlail Hadis ya. Tawaran-tawaran buku-buku takrit lainnya juga banyak menyarankan Al-Jami As-Saghir ini dari karya Asyuti. Jadi kita langsung saja ke penggunaan jenis yang kedua ya, yaitu kitab Al-Jami As-Saghir. Nah, tadi redaksi hadisnya adalah Siyamu Yaumi Arafah. Awal matanya adalah Siyamu Yaumi Arafah. Nah, tadi karena Al-Jami As-Saghir disusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah dari matan hadisnya. Maka kita buka kitabnya. Nah, ini ada kode. Nah, ini langsung huruf Hamzah. Huruf Hamzah, nanti hadis-hadis yang muncul ada innamal a'malu binniyat. Nah, terus. Tadi karena hadis kita eh, adalah Siyamu Yaumi Arafah, tentang puasa Arafah, maka kita nyari huruf shad. Ini huruf shad. Jadi kita paling belakang dulu, paling bawah dulu di daftar isi, ada di halaman berapa kah huruf shad itu? Nah, sin, shin, shad. Nah, shad ini di sini harfu shad ada di halaman 307. Jadi kita buka di sini halamannya, halaman 307. Ini shad. Nah, nanti So'im Ramadan fi safarikal muftiri fil hadari. Ini berarti bukan, berarti kata kuncinya tadi kan di hadis kan shad, kemudian huruf keduanya adalah ya. Kalau ini kan shad alif, nah berarti jauh nih. Berarti agak jauh, kita harus scroll ke bawah lagi, harus shad, kemudian kata huruf selanjutnya adalah ya. Nah ini masih shad lam. Nah ini terus shad lam masih, terus kita scroll lagi ke bawah sampai di sini. Nah ini sudah masuk shad sama ya, siyahu berarti. Siyamu. Nah, ini udah masuk ke shot ya. Kita scroll lagi ke bawah, siyamu salah satu ayamin min kulli syahrin. Nah, berarti bukan, terus siyamu hasanin ya, siyamu hasan, siyamu syahri Ramadan bukan, berarti lalu selanjutnya siyamu yaumi Arafah. Nah, ini baru kita ketemu nih hadis yang kita cari. Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sana allati qablahu was sana allati ba'dahu wasyamu yaumi asyura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanah allati qablahu. Nah, jadi ini kita sudah ketemu nih soal hadis kita. Hadis kita sudah ketemu yang ingin kita cari. Ada rumus di sini yang dikasih oleh Imam Asyuyuti. Ta, ha, dan ha, ba. Nah, kita lihat dari kodenya. Kodenya itu apa tadi? Di kode dari Imam Asyuyuti. Nah, Imam Asyuyuti tadi ada ta, berarti ada di Sunan At-Tirmidzi, ada ha, berarti Ibnu Majah, ada ha ba. Ha ba itu di sini Ibnu Hibban dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Jadi hadis ini ada di Tirmidzi, ada di Ibnu Majah, ada di Sahih Ibnu Hibban, bersumber dari Abu Qatadah, sahabatnya Abu Qatadah. Nah, ini kualitas hadisnya sahih, berarti sahih. Hadisnya sahih. Nah, itu sebenarnya sudah cukup teman-teman. Jadi kalau kita misalnya tadi di sini pencarian kita
siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sana allati qablahu wal wasana allati ba'dahu. Ini sudah bisa kita kasih keterangan. Oh, hadis yang di-share orang-orang di Instagram, di-share di Facebook tentang masalah keutamaan puasa Arafah. Ini hadisnya ada loh di kitab Tirmidzi, di Ibnu Majah, di Sahih Ibnu Hibban, status sanadnya sahih. Sebenarnya cukup sampai sebatas ini teman-teman. Itu berkaitan dengan takrib. Ini bisa kasih catatan ya. Nah, itulah. Oke. Nah, itu teman-teman kira-kira berkaitan dengan Al-Jami' As-Shaghir ya, dari Imam As-Suyuti. Jadi kita sudah berhasil menemukan keberadaan hadisnya dan kualitas hadisnya. Baik, itu mungkin kira-kira barangkali aku ya Ramadan atas jawaban kami. Gimana Kak Cerita? Apakah ada atau Bang atau Akhi Ramadan ada hal yang ingin ditanyakan lagi yang masih belum jelas? Monggo silakan. Sudah Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau yang tahrid yang di online itu gimana sih Ustaz? Kayak situs Alaukah, terus apa itu dan sebagainya. Mohon izin tadi ada di mana? Kalau yang takhrij hadis yang disediakan di web-web itu gimana Ustaz? Apa bisa dipercaya Ustaz? Seperti Dorar terus dan sebagainya itu, website-website itu. Ya itu sebenarnya ya alat juga, alat bantu juga itu, alat bantu di zaman modern itu kalau kita buka kitab-kitab takhrij yang apa istilahnya yang lebih modern kan kalau usul takhrij dari Rasulullah Hasanid kan masih terbatas pada pencarian melalui kitab-kitab ya. Nah, nanti kalau buku-buku usul takhrij yang lebih modern lagi kontemporer itu merekomendasikan pencarian melalui internet, pencarian melalui apa namanya maktabah syamilah aplikasi software-software itu. Nah, misalnya kayak kitab Al-Arij fi Ushul Takhrij juga menyarankan tentang takhrij menggunakan software-software. Ya, kalau kita kan di sini fokus membedah yang apa namanya yang di kitab-kitab hadis atau yang tawaran-tawaran Mahmud Tohan saja. Mungkin ke depan nanti kita bisa Pak bisa bikin kelas lanjutan lah ya. Kelas lanjutan kita bukan hanya Kalau terbatas pada saya kitab-kitab hadis. request kelas dasar dulu aja Ustaz. Dari Siap, 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 dari siap. basic ke takhrij apa namanya sampai ke ilal gitu. Ini kan Masya Allah. Mustola Ustaz. Alhamdulillah. Mustola. Baik, baik, baik. Mungkin berikutnya Kak Citra, Ahbab Citra, silakan. Baik, untuk hadirin sekalian, apakah masih ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, maka untuk Ustaz Zainul Yakin, apakah masih ada yang akan disampaikan? Izin bertanya Tat. Oh, silakan, silakan. Ini Tat. Tadi itu hadis tentang siamu Arafah itu. Apakah bisa kita menyebutnya rawahu Ibnu Hibban dan sebagian Imam Tirmizi? Padahal kan biasanya ada variasi lapasnya yang berbeda, Tat. Apakah nggak mesti kita nyantumkan perbedaan lapasnya atau gimana Tat ketika menukil hadis seperti itu? Gitu, Tat. Nah, itu sebenarnya ini apa untuk perihal
apa namanya, penyebutan perbedaan redaksi hadis itu sebenarnya adalah kajian lanjutan dari takrid. Ya, itu yang diistilahkan dengan al-i'tibar. Nanti ada alamnya al-i'tibar, itulah kita menyebutkan sanadnya, matan hadisnya seperti apa dari diambil dari kitab-kitab primer itu. Nah, sebenarnya kalau takrid itu masih kita menemukan keberadaannya aja. Nah, itu tugas kita juga sebagai pengkaji hadis sebenarnya itu. Nanti lanjutannya nanti ada takrid, kemudian kita melakukan i'tibar, kita apa namanya, mengumpulkan seluruh sanad matannya itu dari kitab-kitab yang sudah kita cari, lalu nanti kita melakukan kajian sanadnya, baru kemudian kajian matan, baru bisa menghukumi hadisnya. Gitu. Jadi tahapan kita masih sangat dasar sekali, itu takrid hadis, itu masih mencari keberadaan hadis. Nah, nanti setelah lanjutan dari takrid hadis, baru nanti kita melakukan i'tibar. Itu mungkin itu aku ya, Bakit ya. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Baik, untuk Akuya dan Buya dan Ahbab yang lain, apakah ada lagi yang mau bertanya? Kami masih menunggu untuk Ahbab dan Buya yang lain untuk bertanya. Jika sudah tidak ada, maka kita akan kembalikan ke Ustaz. Apakah Ustaz Ainul Yakin masih ada yang akan disampaikan, Ustaz? Ya mungkin barangkali cukup itu saja Kak. Mungkin nanti setelah kelas ini saya akan kasih tugas buat teman-teman. Ini PR kita bersama. Jadi juga selain tadi hadis yang apa namanya, yang disebar oleh sosial media itu berkaitan dengan keutamaan puasa Arafah, nanti kita juga bakal menghadapi hari kurban nih. Dan jadi teman-teman, saya minta bantuan teman-teman banyak juga di share-share berkaitan dengan kewajiban wajib berkurban nih bagi yang mampu nih. Nah, ini disebutkan hadis an Abi Hurairah. Nah, ini tetapi tidak disebutkan mukhoridnya, bahkan kualitas hadisnya juga kita nggak tahu. Bahkan di apa namanya, konten-konten luar negeri yang bahkan berbasis bahasa Arab pun itu juga tidak menyebutkan keberadaan hadisnya ada di kitab apa. Man kana lahu sa'atun walam yadhha fala yaqrabanna musallana. Nah, ini juga hanya keterangan Sahahul Albani, cuman disimpulkan disahihkan oleh Al Albani. Nah, ini kita belum tahu juga apakah ini valid, apakah penilaiannya Albani ini juga sahih atau tidak. Nah, kita perlu bersama-sama sebagai orang yang peduli terhadap hadis, kita mencari nanti setelah kelas ini hadis ini ada di mana, dan kemudian apa yang dikatakan misalnya Imam Asyuyuti terkait kualitas hadis dari man kana lahu sa'atun walam yudhha fala yaqrabanna masjidah fala yaqrabanna musalla. Mungkin itu sih Kak yang ingin saya sampaikan.